Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Itulah doa dan harapan Bu Guru supaya kalian beserta ayah bunda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keteguhan iman, kekuatan imun, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Anak-anakku, jangan lupa Ibu ingatkan, mari bersama-sama kita membiasakan diri mengistiqomahkan melakukan sholat duha. Karena dengan sholat duha ini akan memberikan ketenangan hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita tenang, maka kita akan dimudahkan untuk menerima pelajaran, bahkan bisa memetik sebuah hikmah. Dan jangan lupa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kitab suci kita, dibaca meskipun hanya beberapa ayat, karena kelak Al-Quran akan bisa memberikan syafaat kita di hari akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku yang Ibu cintai sekaligus Ibu banggakan, bersyukur Alhamdulillah karena di kesempatan ini Bu Guru juga diberikan kesehatan. Meskipun kita pembelajaran secara virtual, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan untuk selalu mencari tahu, menggali pengalaman-pengalaman baru. Di kesempatan ini kita akan belajar tema bahasa Arab dan juga Al-Quran Hadis, dan masih tetap kita berkolaborasi pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru kelas 6. Dan jangan lupa ikuti dengan baik, cermati keterangan dari Bu Guru dan Bapak Ibu Guru yang lain, sehingga apa yang disampaikan agar supaya bisa kalian tangkap, bisa kalian pahami dengan maksimal. Mari kita awali pembelajaran di hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, betapa segarnya apabila kita melihat pemandangan bunga-bunga yang putih kanan kirinya guru ini. Nah, asal kalian ketahui bahwa perkembangbiakan secara generatif itu memiliki alat yang namanya bunga. Kenapa bunga disebut sebagai alat perkembangbiakan? Karena bunga itu memiliki alat reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Benang sari itu sendiri merupakan kandungan atau mengandung sel kelamin jantan, sementara putik adalah sel kelamin betina. Berkaitan dengan penyerbukan atau perkembangbiakan secara generatif, ini kebetulan bunga ini saya katakan bunga tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak ada benang sari dan tidak ada kepala putik. Nah, kalian nanti bisa melihat karena Bu Guru sudah berusaha untuk mencari, tidak menemukan, sepertinya sudah langka, yaitu bunga yang sempurna itu bunga yang memiliki benang sari dan putik. Nah, ini ada pada bunga sepatu. Nah, anggap saja Bu Guru memberikan contoh proses penyerbukan itu ada di antaranya penyerbukan sendiri. Nah, ini ini anggap saja sebagai bunga yang memiliki benang sari atau putik. Ya, maaf ya, saya ulangi kembali. Anggap saja ini bunga memiliki benang sari dan putik. Nah, dikatakan perkembangbiakan sendiri apabila ini misalkan ada benang sari jatuh ke putik di bunga itu sendiri, maka terjadilah penyerbukan. Nah, itu ya, penyerbukan sendiri. Kemudian apabila ini ada dua tangkai, perhatikan tangkai. Nah, ini satu tangkai ada dua bunga. Ini dikatakan penyerbukan tetangga apabila benang sari jatuh ke putik bunga lain tapi masih dalam satu tangkai. Ini disebut dengan bunga penyerbukan tetangga. Lalu bagaimana dengan penyerbukan silang? Nah, perhatikan di sini, ini ada warna merah. Ini ada warna merah. Ya. Penyerbukan silang, ini maaf yang silang ini merah kita abaikan dulu. Penyerbukan silang ini adalah warna putih sama, tapi lihat tanamannya
sudah berbeda, satu jenis tapi berbeda. Nah, apabila benang sari bunga di sini jatuh di benang sari tanaman lain tapi masih dalam satu jenis, nah ini berarti penyerbukan silang. Nah, satu lagi ada penyerbukan bastar. Nah, ini satu varietas, satu jenis namun berbeda varietas, maaf. Satu jenis tapi berbeda varietas. Yang satu merah, yang satu putih, yang satu merah. Nah, apabila benang sari jatuh ke putih bunga lain tapi masih dalam satu jenis, beda varietas, ini namanya penyerbukan bastar. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi itu perkembangbiakan secara generatif. Ini adalah didukung adanya alat perkembangbiakan, yaitu bunga yang memiliki alat reproduksi benang sari dan putih. Nah, kembali saya ingatkan anak-anak pernah melihat tanaman jagung ya. Tanaman jagung ini adalah salah satu tanaman yang juga berkembang biak secara generatif. Tapi dengan biji prosesnya. Ambil biji, kemudian kita tanam, maka akan tumbuh, tunas atau biasa disebut dengan kecambah. Setelah kecambah berkembang akan menjadi tanaman vegetatif, kecil ya. Kemudian lama-lama akan tumbuh bunga. Nah, bunga ini akan melakukan suatu proses penyerbukan. Nah, kalau penyerbukan ini berhasil, jatuhnya benang sari ke putih, akan terjadi pembuahan, maka terjadi bakal buah, jadilah jagung muda. Lama-lama jagung muda itu akan menjadi jagung tua, menjadi biji kembali, dan begitu seterusnya. Begitu ya anak-anak. Berikut perlu Ibu sampaikan anak-anak bahwa sampainya serbuk sari ke putik ini bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Sementara perantara serbuk sari untuk sampai ke putik ini biasa dikenal dengan istilah polinator. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan zoidiogami. Nah, apa yang disebut dengan penyerbukan zoidiogami? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Tentunya kalian bisa mengamati di lingkungan. Kita lihat tanaman kita biasa dihinggapi ada kupu-kupu, ada serangga, bahkan kelelawar, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya burung maupun siput. Nah, ketika ada seekor lebah atau sebangsanya, itu begitu dia menempel di satu bunga begini, pasti di kakinya itu akan menempel pula serbuk sari. Nah, ketika dia pindah ke bunga yang lain, maka serbuk sari ini akan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Nah, jika itu sudah terjadi sampainya serbuk sari ke putik, maka akan terjadi pembuahan, dan inilah penyerbukan terjadi. Nah, jadi penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan dibantu oleh hewan, bisa burung, lebah, kelelawar, dan serangga ya. Juga menutup kemungkinan siput pun juga bisa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan hidrogami. Apa itu penyerbukan hidrogami? Penyerbukan hidrogami ini adalah penyerbukan yang terjadi yang biasa dibantu oleh air. Pastinya sudah bisa ditebak bahwa penyerbukan ini pasti terjadi pada tanaman yang tumbuh di air. Contohnya seperti ganggang, hidrilla ini. Nah, taruhlah katakanlah ini adalah sebuah ekosistem air ya. Di sini ada tanaman, perhatikan ada tanaman, ada ikan. Nah, ketika serbuk sari ini jatuh, kemudian terbawa air, maka dia akan bertemu dengan putik bunga yang lain yang sejenis, maka disitulah akan terjadi penyerbukan. Nah, ini miniatur ekosistem laut. Nah, sehingga akan terjadi tumbuhnya tanaman baru. Kemudian ada lagi yaitu penyerbukan yang
ketiga yaitu penyerbukan anemogami. Apa yang disebut dengan penyerbukan anemogami? Penyerbukan anemogami ini adalah penyerbukan yang dibantu dengan angin. Nah, kenapa dibantu dengan angin? Karena tanaman ini memiliki sifat serbuk sari yang sangat halus, yang sangat kecil tentunya. Tanaman-tanaman itu sangat berpotensi untuk mudah dibawa angin serbuk sarinya. Di antaranya tanaman yang termasuk penyerbukannya melalui anemogami adalah jenis rerumputan, jagung, dan juga gandum. Nah, ini adalah karena jasa angin penyerbukan terjadi. Kemudian yang keempat yaitu penyerbukan antropogami. Apa itu penyerbukan antropogami? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ternyata ada loh tanaman yang membutuhkan tenaga manusia dalam penyerbukannya. Nah, biasanya ciri dari tanaman yang penyerbukan bersifat antropogami ini yaitu karena biasanya merupakan jenis bunga yang berumah dua. Artinya dalam pohon hanya ada satu kelamin atau satu potensi, yaitu bisa hanya serbuk sari saja, bahkan hanya putih saja, sehingga sulit sekali untuk ketemu. Adapun tanaman-tanaman yang membutuhkan tenaga manusia dalam penyerbukannya, diantaranya seperti vanili, anggrek, salak, dan buah naga. Maka penyerbukan yang terjadi pada tanaman-tanaman tersebut karena dibantu oleh manusia. Nah, pastinya jelas ya anak-anak terkait dengan perkembangbiakan penyerbukan diawali dengan adanya generatif, vegetatif. Nah, dari hal tersebut kalian sudah akan mendapatkan gambaran betapa Allah mengatur keseimbangan alam ini juga butuh campur tangan kita, karena itu sebuah amanah. Kita adalah seorang khalifah, maka harus merawat, menjaga. Salah satunya dengan bagaimana cara mengembangbiakan agar supaya tanaman-tanaman ini tidak punah. Tidak hanya sekedar kita mengambil manfaatnya, tapi kita juga harus menjaganya dengan baik, merawat, menyiangi, memupuk, dan mengairi. Bahkan yang lebih utama adalah agar supaya nanti generasi kita, anak turun kita bisa menikmati tanaman-tanaman ini, maka perlu kita punya semangat untuk mengembangbiakkan dan membudidayakan. Kembali ke pembelajaran berikutnya. Untuk tugas kemarin kalian saya dahului untuk membuat sebuah narasi, di mana narasi kalian susun berdasarkan pengamatan gambar atau video yang ibu saksikan. Nah, pengamatan juga bisa dilakukan dengan cara membaca atau kalian melihat suatu teks literasi. Nah, berkaitan dengan proses perkembangbiakan, kemudian baik yang dilakukan secara generatif maupun secara vegetatif, pastinya anak-anak dalam pikiran kalian sudah punya suatu konsep, sudah punya suatu gambaran. Misalkan beda antara resum dengan membuat narasi itu beda. Nah, lalu bagaimana kalau membuat narasi? Kalau kemarin Bu Guru sudah mengarahkan kalian berpatokan pada 5W plus 1H, yaitu apa? Kalau langsung saya sebutkan saja Indonesianya, kalau Inggris kan 5W plus 1H. What, who, where, when, why, who. Nah, ini apa, siapa, gimana atau kemana, kapan, mengapa, bagaimana. Sebenarnya kalau konsep untuk mengembangkan sebuah narasi, kalian
kalian berpatokan dari 5B plus 1H ini sangatlah mudah. Namun lebih mudah lagi apabila kalian memiliki kemampuan tentukan dulu ide pokok. Ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok ini adalah gagasan utama. Gagasan utama ini adalah merupakan bahan seorang penulis yang akan dijabarkan, sehingga akan dari gagasan utama akan dijabarkan dibentuk menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini mempunyai arti luas, bisa dikembangkan. Nah, dari pengembangan kalimat utama ini akan dibantu dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Nah, beberapa kalimat penjelas yang berawal dari ide pokok kemudian disusun menjadi kalimat utama, dikembangkan dengan kalimat penjelas, maka akan terbentuk namanya paragraf. Jadi paragraf itu adalah tersusun, pasti ada kalimat utamanya. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir, yang dikenal dengan deduktif, induktif. Lalu penulisan paragraf bagaimana? Setiap penulisan paragraf diawali, katakanlah ini adalah garis tepinya. Paragraf pertama harus menjolok kira-kira 1 cm di sini. Harimau, satwa langka. Katakanlah ini adalah kalimat utama saya. Kalau kita membaca ini masih bisa dikembangkan dengan beberapa kalimat, sehingga nanti akan terbentuk menjadi suatu paragraf. Harimau, satwa langka. Saat ini binatang harimau sulit ditemukan karena sudah mulai mengalami kepunahan. Untuk itu perlu adanya penangkaran atau pelindungan terhadap harimau agar supaya hewan harimau bisa berkembang biak atau bisa dikembang biakkan, dipelihara dengan baik sehingga terhindar dari kepunahan atau kemusnahan. Nah, kalau dari kata harimau satwa langka bisa kan dikembangkan. Nah, selebihnya tadi adalah kalimat penjelas. Ide pokoknya apa? Harimau. Ya, boleh harimau, ide pokok. Gagasan utamanya dalam benak, dalam pikiran kita, aku membahas apa ya? Oh iya, tentang harimau. Nah, ini harimau bisa kalian kupas tuntas menjadi beberapa yang kami bahas. Mungkin termasuk hewan yang karnivora, ya kan? Nah, makan daging, memiliki ciri-ciri bergigi tajam, biasa disebut dengan sebutan raja hutan, dan seterusnya. Paham ya maksudnya Bu Guru? Lebih jelasnya, kalian bisa lihat di LKS kalian pada halaman 3. Pada halaman 3, ini di situ kebetulan ide pokoknya itu adalah perkembangbiakan tanaman padi. Nah, ini tugas kalian, silahkan dari beberapa paragraf ini kalian cari ide pokok ataupun kalimat utamanya. Perhatikan dengan baik. Ini kebetulan kalian pastinya bisa lihat Bu yang dinamakan paragraf. Ini lihat, perhatikan. Pasti paragraf pertama itu tulisannya menjolok ke dalam. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua. Jadi di sini berarti ada 2 paragraf. Ingat tadi masing-masing paragraf pasti ada kalimat utamanya. Kalimat utama disusun dari ide pokok atau gagasan utama.
Penempatannya bisa di awal kalimat atau di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, itu yang bisa Bu Guru sampaikan terkait dengan ide pokok, kalimat utama, dan paragraf. Nah, kita adalah rakyat Indonesia. Kita masih ada di kawasan ASEAN. Nah, ada sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Tepatnya kita bangsa Indonesia secara astronomis adalah di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada beberapa negara membentuk sebuah wadah karena dipandang memiliki kesamaan nasib, kesamaan letak astronomis maupun geografis. Nah, wadah itu yang disebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN lahir karena dipelopori, diprakarsai oleh 5 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara kita, Indonesia, saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Bapak Adam Malik. Kemudian yang kedua negara Malaysia. Negara Malaysia saat itu yang ikut mempelopori pencetus ide lahirnya ASEAN yang diawali dengan adanya deklarasi Bangkok, yaitu Tun Abdul Razak. Kemudian Thailand diwakili oleh Sanat Koman, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan kemudian Singapura diwakili oleh masih ya Bu, dan satu lagi negara Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama S. Raja Ratnam. Nah, jadi pemrakarsa 5 negara itu karena merasa senasib, ada beberapa persamaan baik secara budaya, politik, letak geografis, astronomis, akhirnya sepakat melalui deklarasi Bangkok dibentuklah ASEAN. Setelah itu berkembang, bertambahlah menjadi beberapa negara 10 negara. Nah, nanti berkaitan dengan negara-negara anggota ASEAN, Ibu Guru harapkan Ibu Guru akan memberikan tugas pada kalian, yaitu 1, menggambar bendera ASEAN. Maksudnya menggambar salah satu bendera yang masuk dalam keanggotaan ASEAN. Untuk lebih jelasnya, nanti bendera negara mana akan Ibu cantumkan, kuatkan melalui narasi di luar video ini. Selain itu, saya kasih jeda waktu menggambarnya adalah sampai minggu depan. Nah, nanti setelah siap akan Ibu tagih. Berikut kalian, misalkan ini adalah kalian sudah menggambar bendera di buku tugas ya, Ibu tidak perlu di buku gambar, tetap digambar di situ, sesuaikan dengan warnanya. Kalian akan presentasikan bahwa ini adalah bendera Indonesia. Kemudian menyebutkan bentuk pemerintahannya, kemudian lagu kebangsaan, termasuk nanti ada beberapa tanaman yang menjadi simbol negara tersebut. Ya, nanti akan Ibu bagi sesuai dengan urut absen, ditunggu saja. Nah, silahkan untuk bisa mencermati dengan baik. Tetap awali dengan membaca, karena dengan membaca kalian akan selalu mendapatkan pengalaman baru
ilmu baru, bahkan kalian akan berinovasi, akan muncul kreativitas kalian dengan membaca. Genggamlah dunia ini dengan membaca. Anak-anakku, ASEAN itu sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang disingkat dengan ASEAN. Yang Ibu katakan tadi bahwa semula berdirinya ASEAN adalah diprakarsai oleh 5 negara yang diwakili oleh masing-masing menteri luar negeri dari kelima negara tersebut. Namun dalam perkembangannya saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara, tentunya yang beranggotakan negara-negara dari kawasan Asia Tenggara, kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. Lalu apa sebenarnya tujuan didirikannya ASEAN? Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial serta budaya di kawasan ASEAN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Tujuan yang ketiga adalah menangani masalah yang timbul demi kepentingan bersama. Dan tujuan yang keempat, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, teknik, dan administrasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ASEAN didirikan bertujuan untuk memelihara kerjasama dalam organisasi internasional dan regional. Masing-masing negara anggota ASEAN memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu tidaklah amat menyolok, bahkan ada beberapa kesamaan. Nah, untuk selanjutnya seperti yang Bu Guru sampaikan tadi bahwa tugas kalian untuk 1 minggu ke depan yaitu 1, melukis bendera dari salah satu negara anggota ASEAN. Untuk nomor absen 1 sampai 6, silahkan menggambar bendera dari Thailand. Kemudian nomor 7 sampai 12 yaitu menggambar dari bendera dari Filipina, dan kemudian yang 13 sampai dengan 18 silahkan menggambar bendera dari Singapura. Dan untuk 19 sampai 24 silahkan untuk menggambar bendera dari Malaysia. Ya, berarti kan sudah ada 4 bendera yang kalian lukiskan. Nah, sementara yang 25 sampai dengan 28 silahkan menggambar bendera dari negara Laos. Dan yang terakhir tentunya tadi sampai 29 sampai 32 silahkan menggambar bendera Kamboja. Lalu apa yang perlu kalian persiapkan terkait dengan menggambar bendera di salah satu negara anggota ASEAN tersebut? Yang perlu kalian siapkan adalah nanti kalian harus mampu menunjukkan gambar bendera tersebut sekaligus untuk mengirim video singkat presentasi terkait dengan karakteristik sosial budayanya sesuai dengan negara sebagaimana bendera yang kalian lukis. Dan boleh misalkan kalian ingin menggambar, Bu, misalkan saya ingin menggambar bendera negara Kamboja, boleh. Kemudian Vietnam boleh, Myanmar boleh, selagi bendera-bendera tersebut masih dimiliki atau kepunyaan dari salah satu negara anggota ASEAN. Jadi untuk tagihan tugas ini menggambar bendera salah satu dari negara anggota ASEAN dan presentasi terkait dengan karakteristik sosial budaya negara yang dimaksud,
adalah Ibu kasih tempo 1 minggu. Berikutnya nanti ketika Bu Guru menagih, Ibu harapkan kalian sudah siap dan menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saya banggakan, untuk pelajaran Al-Quran Hadis, anak-anak buka halaman 5 ya, yaitu tentang melafalkan surat Al-Alaq ya. Saya yakin anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi dari Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'ah. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanasfa'an nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tugas anak-anak adalah melafalkan surat Al-Alaq, tapi dengan cara hafalan ya, dengan hafalan. Jadi setelah nanti anak-anak dihafalkan di rumah, dihafalkan, kemudian di video dikirim ke guru kelas masing-masing ya, harus hafal dan dibaca, jadi dilafalkan ya. Sekian dari Pak Guru untuk tugas atau untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, Sobahul Khair, kaifa halukum? Hari ini kita akan belajar mengenai jam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jam artinya as-sa'ah. Apa? As-sa'atu. Artinya jam. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab, dalam menyebutkan jam, bilangannya itu hanya terdapat 12 jam saja, angka 1 sampai 12 saja. Berbeda dengan di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Ya, jadi adanya pukul 1 sampai pukul 12, tinggal siang dan malamnya. Kalau malam hari ditambahkan lailan, kalau siang hari ditambahkan naharon, itu saja. Jadi nggak ada pukul 14, pukul 13, pukul 15, itu tidak ada. Kemudian anak-anak, di dalam bahasa Arab, anak-anak jangan menggunakan ketika mengucapkan pukul 1, angka 1, jangan menggunakan ahadun, kemudian 2 isnani, 3 salasatun, 4 arbaatun, 1 itu wahidun. Ingat, kalau jam itu menggunakan angka yang seperti ini. Yang angka 1 wahidun, 2 asaniyatu, 3 salisatu, 4 robiatu, 5 khomisatu, 6 sadisatu, 7 sabiatu, 8 saminatu, 9 tasiatu, dan 10 al-ashiratu, ashiratu. Itu sebagai contohnya anak-anak, di halaman tujuan anak-anak bisa melihatnya di gambar yang paling atas. Yang pertama itu ada jam 4, tepat ya. Tepat dalam bahasa Arab itu tamaman, makanya tamaman. Kalau secara bahasa sendiri artinya sempurna, maksudnya pas, makanya jam 4 pas.
Oke, jam 4 pas. Urutkan saja jam bahasa Arabnya as-sa'atu 4, ar-rabi'atu, kemudian pasnya tadi tamaman. As-sa'atu ar-rabi'atu tamaman. Gitu ya. Kemudian sebelahnya ada jam 3. Jam bahasa Arabnya as-sa'atu 3 itu salisatu. Kemudian kan jam 3 tepat tamaman. As-sa'atu as-salisatu tamaman. Jam 3 tepat. Lah ini yang tadi Pak Muhammad katakan, jangan anak-anak menyebutkan misalnya jam 4 tadi as-sa'atu arba'atun. Nah, bukan, tapi as-sa'atu ar-rabi'atu. Jangan pakai yang bilangan yang itu ya. Kemudian yang jam 3 as-sa'atu salasatun, bukan, tapi as-sa'atu as-salisatu. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Satu lagi misalnya jam 10 as-sa'atu al-ashiratu tamaman. Itu jam 10. Pak, selanjutnya untuk jam 10 ke atas kayak 11 kemudian 12 ke atas. Nah, ingat Pak Wahid sudah bilang tidak ada di dalam bahasa Arab itu jam 1 kemudian ditulis 13, bukan, nggak ada ya. Adanya tetap 1 sampai 12, cuman kalau siang tambahin naharon, dalam percakapannya tambahin naharon, kalau malam ya lailan. Atas 10 ke atas tambah aja angkanya asyarota ya. Misalnya 11. 11 itu lah ini beda. Hadiyata asyarota. Jam 12 as-sa'atu saniyata asyarota. Ya. Selanjutnya di dalam jam anak-anak tentunya tahu ada yang namanya kurang dan lebih. Misalnya jam 1 kurang 5 menit atau jam 1 lebih 5 menit, ada kurang dan lebih. Dalam bahasa Arab, dalam mengucapkan kurang menggunakan ilah ya, ilah. Kemudian di dalam mengucapkan lebih menggunakan wa ya. Sebagai contohnya misalnya jam 11 ya, jam 11 lebih 10 menit. Jam 11 lebih 10 menit. Maka as-sa'atu al-hadiyata asyarota wa asyaru. Lebih menggunakan wa. Kalau kurang jam 11 kurang misalnya 10 menit berarti as-sa'atu al-hadiyata asyarota illa asyara. Tambahi daqaik. Daqaik artinya apa? Menit. Yang lebih tadi wa asyaru 10 juga daqaik. Selanjutnya kalau kurang juga gitu. As-sa'atu al-khamsatu illa khamsu. Selanjutnya kalau seperempat, kemudian setengah atau 30, kan ada kurang seperempat, kurang seperempat. Jam 6 30 menit, jam 6 lebih seperempat, jam 6 kurang seperempat. Berarti kalau seperempat anak-anak bisa menggunakan ar-rubu'u. Kalau lebih seperempat berarti war-rub'u. Tadi kan lebih itu menggunakan wa. Berarti kalau lebih seperempat war-rub'u. Kalau kurang seperempat illa rub'u. Gitu ya. Contohnya tengah 8 berarti kan jam 7.30. Berarti jam bahasa Inggrisnya as-sa'atu 7, as-sabi'atu 30. Berarti 1 nisfu. Ya, 30 itu pakainya setengah. Karena setengah ya. Kalau misalnya jam 7 lebih seperempat sekarang berarti as-sa'atu as-sabi'atu war-rub'u. Berarti jam 7 lebih seperempat. Rubu itu seperempat, bukan 4 ya, seperempat. Gitu. Demikian pembelajaran jam dari Pak Muhaimin. Sekarang tugas anak-anak adalah menghafalkan jam 1 sampai jam 12 tamaman saja yang pas, jangan yang menggunakan warubu wanisfu lebih, yang pas aja. Contohnya jam 1 berarti as-sa'atu al-wahidatu tamaman. Jam 2 as-sa'atu
Ats-tsaniyatu tamaman sampai 12. Itu saja tugasnya, simple tapi hafalan. Kirimkan videonya ke Pak Muemin ya melalui WhatsApp. Syukran kasiran ala itimamikum. Belajar dan tetap semangat belajar. Anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran bahasa Arab, berakhir pula pembelajaran hari ini. Dan saya yakin kalian mendapatkan beberapa pengalaman, pengetahuan, dan ilmu baru terkait dengan pembelajaran tema Al-Quran Hadis maupun bahasa Arab pada hari ini. Ibu harapkan kalian bisa terus belajar dan memahami sehingga ilmu yang sudah kalian terima benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa dengan pembelajaran virtual berikutnya. Dadah.